Halo Genjoter, selamat datang kembali di channel ini. Dimanapun kalian berada, saya harap kalian masih bisa tetap santuy. Oke, pada video kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Man in Hope. Film ini menceritakan seorang pria culun bersama ayah mertuanya yang saling berbagi untuk mencicipi semangkuk besar dan gua basah milik seorang wanita penari. Nah, bagaimana kisah mereka selengkapnya? Oke, daripada kebanyakan dengan ocehan saya, mending langsung saja yuk kita ke alur ceritanya. You're a superhero. Awal film kita diperlihatkan seorang pria parubaya yang bernama Rudolf. Dia bekerja sebagai supir taksi yang mempunyai banyak pelanggan wanita yang nyaman dengannya. Dia juga mempunyai seorang menantu yang bernama Ondres. Dia mempunyai kehidupan yang datar dan biasa-biasa saja. Ondres menikah dengan putri Rudolf yang bernama Alice, dan mereka memiliki seorang putra yang bernama Pavlik. Meski memiliki istri yang cukup good looking, Ondres merasa kehidupannya kurang bahagia karena sang istri hanya mau bermantap-mantap dengan tujuan untuk mempunyai anak saja. Kehidupan mereka diranjang bagi Ondres terasa sangat membosankan dan tidak memancing gairah. Sedangkan Rudolf telah menikah selama 35 tahun dengan istrinya yang bernama Martha. Meskipun begitu, Rudolf selalu mampu menyuruhkan gairah asmara dalam merancang pernikahan mereka dan membuat momen mantap-mantap mereka tiap malam begitu nikmat dan bahagia layaknya pengantin baru. Karena penasaran sama rahasianya, Ondres pun bertanya kepada Rudolf bagaimana caranya agar tidak bosan melihat tubuh wanita yang itu terus selama 35 tahun. Tapi ternyata Rudolf bilang kalau dia tidak pernah melihat tubuh polos istrinya selama 20 tahun. Dan jika iya, maka dia bisa pingsan. Rupanya rahasia Rudolf ada pada otaknya yang sangat imajinatif. Rudolf ingat semua lekuk tubuh gadis-gadis muda yang dia temui. Lalu saat dia akan membajak sawah istrinya sendiri, dia akan tutup matanya, lalu membayangkan dirinya sedang membajak sawah gadis muda tersebut. Ondres dan istrinya mempunyai bisnis restoran keluarga yang berada di ujung tanduk. Ondres sebenarnya ingin menjadi seorang koki, namun sang istri tidak percaya akan kemampuan masaknya. Dan di sisi lain, bisa jadi tempatnya sepi karena kokinya tidak mempunyai tata krama dalam memasak. Saking kesalnya dengan si koki, Ondres bahkan sempat menyuruh pelanggannya sendiri untuk pergi cari restoran lain. Dan esok harinya, Ondres menemani Rudolf main biliar. Di sana dia diperkenalkan dengan salah satu pelanggan taksi Rudolf, yaitu seorang wanita bohai dengan 2 semangkuk besar yang bernama Charlotte. Sambil menunggu antrian di meja, Rudolf mengajak Ondres ngobrol soal pernikahannya. Sebagai pembayar sawah profesional, Rudolf menyarankan Ondres mencoba untuk berselingkuh. Dia percaya kalau misalnya dapat yang lebih segar, maka rasa cinta dan gairah ke istrinya akan semakin meningkat. Jelas, Ondres menolak usulan itu. Tapi pandangannya seketika jadi berbeda saat melihat 2 semangkuk besarnya milik Charlotte. Saat pulang, Rudolf menawarkan jas milik Ondres kepada Charlotte yang sedang kedinginan. Sambil jalan, Rudolf menceritakan masa lalunya. Rupanya, sebelum jadi supir taksi, Rudolf bekerja sebagai perancang roller coaster. Dan dari situlah dia bertemu dengan Martha, yang jadi satu-satunya wanita yang berani menaiki coaster rancangannya. Itulah alasannya kenapa Rudolf bisa jatuh cinta kepada Martha. Kemudian Rudolf mengajak Charlotte untuk pergi melihat roller coaster rancangannya, yang kebetulan lokasinya tidak jauh dari sana, dan Ondres pun disuruh pulang sendirian. Di rumah, Alice sedang mengecek tes kehamilannya, yang lagi-lagi negatif. Karena curiga akan kualitas cairan putih suaminya, Alice mengajak Ondres ke klinik untuk dites. Tapi saat hendak mengambil sampelnya, seketika Ondres malah keingat sosok Charlotte. Bermodal imajinasinya, Ondres pun mulai berfantasi. Tapi di tengah-tengah imajinasinya, pintunya malah diketok. Dan alhasil, Ondres pun gagal mengeluarkan oli putihnya. Keesokan harinya, Ondres kaget saat melihat Charlotte lagi di restorannya. Charlotte bilang kalau dia ingin ketemu sama Ondres. Saat lagi makan, Charlotte bilang kalau dia ingin mengembalikan jasnya waktu itu dan meminta Ondres agar ikut dan ambil langsung ke tempat tinggalnya. Singkat cerita, Ondres pun kilaf dan dia malah bercocok tanam dengan Charlotte di sana. Tapi sialnya sesampai di rumah, Alice yang curiga menemukan cangcut wanita di saku jasnya Ondres. Bangkainya, Ondres malah melemparkan kesalahannya ke bapak mertuanya sendiri. Sehingga Rudolf pun disuruh tidur di luar oleh Martha. Meski demikian, sebagai pak boy yang senior, dalam dunia percocok tanaman, Rudolf memaklumi Ondres yang mengkambing hitamkan dirinya. Dia malah bangga
karena istrinya menganggap dirinya masih mampu menggait gadis-gadis muda. Dia juga memamerkan koleksi pelcocok tanamannya ke Andres. Rupanya selama ini Rudolf menyimpan 139 panel kenangannya yang mengingatkan pada tiap gadis yang sudah dia cangkul, seperti foto, lukisan, hingga cetakan bemper dari tanah liat. Di sisi lain, tanpa Rudolf sadari, ternyata Martha telah mengetahui ini semua dari awal. Martha memberitahukan ke Alice bahwa dirinya ikhlas kalau Rudolf menanamkan singkong beruratnya kemanapun, selama Rudolf tahu kemana dirinya harus kembali pulang. Martha juga bilang kalau laki-laki yang merasa bersara justru sangat perhatian, jadi ini dimanfaatkan Martha untuk meminta tas mahal bermerek ke suaminya. Esokan harinya, Rudolf mampir ke toko tas dan memberikan tas yang diinginkan oleh Martha. Waktu Martha menerima tas dari suaminya sebagai permintaan maaf, dirinya sangat senang bukan main. Tapi sialnya, ketika lagi di jalan, dirinya malah tidak sengaja keulti oleh Johnson yang buta map. Sementara di rumah, Rudolf tengah menabur bunga untuk menyambut istrinya yang telah memaafkannya. Tak lama saat pintu diketuk, rupanya itu adalah polisi yang membawa kabar duka bahwa Martha telah logout dari dunia. Mendengar kabar itu membuat Rudolf tak mampu lagi berkata-kata. Tempatnya untuk pulang kini sudah tiada. Hari demi hari Rudolf jalani dengan duka. Bahkan saat hendak tidur pun, dia membungkus bantal mendiang sang istri dengan selimut guna menumpas kesendirian kala dia terlelap. Dan kesedihan yang mendalam itu membuat Rudolf agak oleng. Ternyata itu adalah telepon dari Alice. Karena dia khawatir ayahnya itu sudah berhari-hari tidak keluar rumah dan minum-minum terus. Alice selalu menyusulkan agar ayahnya ini pergi berhappy-happy ria dengan gadis-gadis muda yang dia kenal. Dia juga memberitahukan kalau ibunya sudah cerita soal koleksi foto Rudolf. Mendengar itu Rudolf langsung syok. Ternyata selama ini istrinya tetap mencintainya, walau tahu kalau dia sudah berselingkuh berkali-kali. Lalu Rudolf bilang kalau dirinya sudah malas bertualang karena kini dirinya sudah tidak ada lagi tempat untuk pulang. Di tengah duka keluarganya, Andres malah mengkibuli istrinya, izinnya pergi main tenis. Nyatanya dia malah ketagihan dengan sensasi martabak lengketnya Charlotta. Setelah menghabiskan siang hari bersama Charlotta, Andres malah kehabisan tenaga menghadapi istrinya di malam hari. Tapi rupanya Alice melupakan istri yang berinisiatif tinggi. Dan ternyata Alice hanya pingin oli putihnya suami. Besoknya Alice membawakan oli itu ke dokter. Tapi kata dokter, kualitas oli Andres masih baik-baik saja. Sama halnya dengan punya si Alice. Karena ketagihan, Andres dan Charlotta bermain kuda-kudaan di dalam mobil di pinggir danau di tengah hutan. Gara-gara terlalu semangat, secara tidak sengaja remnya malah kegeser dan mobil mereka pun menabrak pohon. Karena kejadian itu, Andres pingin beli mobil yang baru. Tapi Alice bilang kalau mereka lagi bokeh. Dan Andres mengatakan kalau dia punya solusi. Andres yang kini lebih percaya diri langsung menunjukkan skill masanya ke Rudolf dan Alice. Dan Alice nampak terkejut sekaligus kagum dengan kelihayan suaminya dalam memasak. Dari situ mereka mulai menata ulang restoran mereka. Si Andres sekarang menjadi koki, sedangkan koki lama jadi waiters. Kini restoran mereka dipenuhi oleh banyak pengunjung. Dan hingga akhirnya Andres bisa membeli mobil baru dan lebih leluasa untuk bercocok tanam dengan Charlotta. Semakin kesuksesannya yang meningkat, selera bercocok tanam Andres juga meningkat. Dia jadi lebih beringas, dan tanpa berpikir panjang, dia langsung membajak sawah Alice di dapur restoran. Malam Natal pun tiba. Rudolf yang telah mencium ada yang tidak beres dan menyarankan Andres agar segera menghentikan perselingkuhannya. Tapi saat itu juga, Andres yang akan merayakan Natal bersama keluarganya malah dapat telepon dari Charlotta yang sudah menunggu di depan gang rumahnya. Dengan alasan buang sampah, Andres langsung izin keluar, padahal untuk menemui Charlotta. Charlotta rupanya datang memakai gaun pemberian Andres yang katanya ukurannya kekecilan buat dia. Charlotta juga memberikan hadiah kepada Andres yang berupa raket tenis. Lalu mereka adu jigong. Sebelum akhirnya Andres harus cabut kembali ke dalam rumah. Dan diam-diam Charlotta merasa kesepian. Saat di dalam ternyata Andres menghadiahkan gaun yang sama kepada istrinya. Tapi yang ini ukurannya malah kegedean. Esok harinya Andres kaget sama lihat Charlotta dan istrinya sedang mengobrol berduaan di restoran miliknya. Lalu Alice langsung mendatangi Andres di dapur dengan wajah tegang.
Andres yang panik langsung menyingkirkan semua benda tajam. Tapi rupanya Alice cuma bilang kalau Charlotte ingin lamar jadi pelayan di restoran tersebut. Dan Alice pun menerimanya. Selain menjadi pelayan, Charlotte juga diminta Alice untuk nyambi menemani Rudolf dan bersih-bersih sekaligus jaga rumah. Esoknya saat Rudolf berangkat kerja, Andres diam-diam masuk ke ruangan Rudolf. Andres langsung ngomel kepada Charlotte karena takut ketahuan. Tapi ternyata Charlotte telah baper kepada Andres dan tidak mau jauh-jauh dari Andres. Tapi Andres bilang kalau hubungan mereka cuma sekedar cocok tanam doang. Mendengar itu, Charlotte langsung nekat mengajak Andres untuk bercocok tanam. Padahal Alice lagi ada di ruangan depannya. Dan dari jendela, Alice tidak sengaja melihat Charlotte yang lagi kuda-kudaan. Alice yang jadi kepengen segera menelpon Andres dan memintanya untuk pulang lebih cepat. Esok harinya Rudolf mampir ke lokasi kecelakaan Martha. Dan dia heran menemukan ada jenis bunga lain di situ. Rudolf pun bergegas pulang, sehingga membuat Andres harus kabur lewat jendela. Andres selalu kaget saat melihat Rudolf yang sedang membuang abu mendiang istrinya di jalan. Ternyata Rudolf baru tahu kalau selama ini Martha telah berselingkuh dengan tukang pijatnya. Lalu dengan semangat balas dendam, Rudolf berencana mendatangi pria tersebut. Tapi saat pria itu datang, Rudolf kaget setelah melihat kalau pria tersebut seorang tunanetra. Rudolf lalu mengurungkan niatnya untuk berantem dan malah ngajak ngobrol si pria itu. Lalu si pria itu pun ngobrol panjang lebar tentang bunga dan Martha, tanpa tahu kalau itu adalah suaminya Martha. Tak lama, Andres nyusul Rudolf yang lagi mabok di tengah jalan. Rudolf bilang kalau dia ikhlas. Martha lupanya jatuh cinta kepada pria buta itu karena dia tahu setidaknya pria buta itu tidak akan pernah melirik wanita lain. Malamnya Rudolf merenung dan memandangi foto-foto lawas Martha di kala muda. Lalu Charlotte masuk ke dalam ruangan. Mereka pun lihat-lihatan dan ternyata Martha muda sangat mirip dengan Charlotte. Esokan harinya, saat Alice mengangkat pakaian, dia melihat Charlotte mempunyai gaun yang sama kepunyaannya yang dikasih oleh Andres. Charlotte juga bilang kalau gaun itu kekecilan buat dia. Di sini Alice mulai curiga. Di restoran, Alice diam-diam mengintip pergerakan Charlotte dan Andres. Tiba-tiba dia digoda oleh si mantan koki. Alice langsung marah karena hubungan mereka sudah selesai. Rupanya si Alice juga pernah selingkuh dengan sang mantan koki. Alice selalu mengintip Andres yang lagi teleponan sambil memegang sebuah kertas. Pas Andres pergi, Alice mengecek catatannya dan di situ tertulis sebuah restoran yang bernama Max. Malamnya saat Rudolf yang kebetulan mengantar penumpangnya ke restoran Max, dia kaget dan curiga melihat Andres yang juga masuk ke restoran tersebut. Rupanya Andres janjian bertemu dengan Charlotte di restoran itu. Tanpa basa-basi, Andres bilang bahwa dia ingin hubungan mereka diakhiri. Mendengar itu, Charlotte jadi kesal. Untuk merupakan kekesalannya, Charlotte langsung memesan setengah makanan yang ada di menu restoran tersebut. Namun tiba-tiba Alice juga menyusul ke restoran itu. Melihat itu, Andres langsung sembunyi, sedangkan Charlotte memanggil Alice untuk bergabung dengannya di meja makan. Hasil Andres pun terjebak di antara mereka berdua. Waktu si pelayan datang nanyain pesanan, Charlotte bilang kalau dia lagi hamil, jadi nggak bisa minum anggur. Andres langsung ngambil kesempatan dan turun ke bawah. Di situ sudah ada Rudolf yang sedang menunggunya. Rudolf lalu menyeramahi Andres, dan Andres hanya bisa bingung mikirin solusinya. Sementara itu, saat Charlotte hendak memberitahukan Alice siapa ayah dari bayi di perutnya, para pelayan datang dan membawakan kue ulang tahun untuk Charlotte. Lalu Rudolf juga datang, dan dia berakting seolah dia sedang kasih kejutan buat Charlotte. Rudolf bilang ke Alice kalau selama ini dia berhubungan dengan Charlotte, dan Charlotte hanya bisa diam karena tidak tahu harus bilang apa. Dengan penuturan yang halus tapi tegas, Rudolf bilang ke Charlotte kalau lebih baik Charlotte menjalin hubungan rumah tangga bersama dirinya daripada menghancurkan rumah tangga orang lain. Charlotte pun luluh karena akhirnya ada seorang pria yang bisa menjadi sandaran baginya. Dan kecurigaan Alice pun hilang. Lalu ketika Alice pulang, dia kaget melihat jalur diisi lilin di rumahnya. Alice lalu berjalan mengikuti lilin itu dan terkejut melihat Andres sudah menunggu di atas. Alice pun senang dan terharu. Alice juga bilang kalau dirinya sudah hamil 7 minggu. Dia juga meminta maaf karena sudah mengira kalau Andres selingkuh.
Waktu pun berlalu. Kini perut Alice dan Charlotte sudah nampak besar. Andres berterima kasih kepada Rudolf karena telah membantu dia mencegah kehancuran rumah tangganya dan bersedia merawat bayinya yang dikandung Charlotte. Tapi Rudolf nyengir dan menjawab kalau itu belum tentu bayinya Andres. Di akhir film, terlihat Rudolf mengajak Pavlik sang cucunya untuk pergi jalan-jalan. Rupanya mereka pergi ke roller coaster pertama yang dirancang oleh Rudolf, yakni tempat dia pertama kali jatuh cinta pada Marta. Perlahan, Rudolf pun menaiki roller coaster tersebut seorang diri. Lalu dia membuka vas abu mendiang istrinya dan membiarkan abunya ditiup angin di wahana tersebut. Lalu dia merasakan sedang menaiki roller coaster itu bersama istri tercintanya dan serasa kembali ke masa muda saat mereka berdua saling mencintai tanpa ada dusta murni dibuai asmara. Lalu film ditutup dengan sebuah foto keluarga besar Rudolf dan Andres dengan istri dan anaknya masing-masing. Ya, habis. Oke, begitulah alur cerita film kita kali ini. Jika kalian suka, bantu saya like dan share video ini. Tinggalkan juga komentar kalian di bawah ya. Sampai jumpa dan bye.